Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah kita sekarang adalah tentang perakitan elemen-elemen dalam metode elemen hingga. Pada bagian sebelumnya telah disajikan formulasi lemah dari persamaan diferensial yang mengatur sistem berdasarkan pendekatan Galerkin dan pengembangan masing-masing persamaan elemen hingga untuk satu elemen. Solusi dari BVP mengamanatkan perakitan semua elemen hingga berdasarkan informasi konektivitas elemen dan pembentukan sistem matriks global persamaan linear. Sistem matriks global ini harus dapat diselesaikan untuk mendapatkan solusi numerik untuk masalah terkait setelah kondisi batas Dirichlet diberlakukan. Pengenaan kondisi batas Dirichlet adalah topik dari bagian berikut. Untuk menjelaskan proses perakitan, perhatikan gambar 1-2. Gambar 1-2, diskritisasi domain satu dimensi. Gambar 1-2 menunjukkan diskritisasi dari domain menjadi elemen hingga NE. Setiap elemen E memiliki dua simpul dengan nomor simpul lokal 1 dan 2. Jumlah simpul dalam domain di atas adalah NN. Itu sama dengan NE tambah 1 yang diberi nomor menggunakan skema nomor simpul global mulai dari 1 hingga NN. Menurut rumusan formulasi lemah yang disajikan di bagian sebelumnya dan dengan asumsi elemen hingga bersifat linear, satu set dua persamaan akan dihasilkan untuk setiap elemen dalam domain. Secara umum, untuk sembarang elemen E, hasil dua persamaan diberikan oleh ini, berdasarkan matriks ini. Ya, kita perhatikan matriks ini, kita ungkapkan dalam bentuk persamaan seperti ini. K11E kali V1E tambah K12E V2E sama dengan F1E tambah D1E, dan K21E V1E tambah K22E V2E sama dengan F2E dikurang D2E. Untuk setiap elemen berarti untuk elemen E sama dengan 1, itu berarti K11, nah ini semuanya 1. Nah, ini juga sama, bedanya cuma ini 1 semua. Untuk E sama dengan 2, ya ini 2, semuanya 2, dan 3, dan seterusnya. Untuk E sama dengan NE, itu K11NE, V1NE, dan seterusnya. Setiap elemen ada dua persamaan. Nah, dari gambar 1-2, gambar ini kembali, dapat dilihat bahwa simpul kedua elemen E sama dengan simpul pertama dari elemen E plus 1. Jadi simpul kedua dari elemen 1, simpul keduanya, sama dengan simpul pertama dari elemen 2. Simpul kedua dari elemen 2 sama dengan simpul pertama elemen 3. Begitu seterusnya. Dengan kata lain, V2E sama dengan V1E plus 1. Atau lebih spesifiknya, V21 sama dengan V12 sama dengan V2, V22 sama dengan V13 sama dengan V3, V23 sama dengan V14 sama dengan V4. Jadi ini elemen keempat, ini simpul pertama, ini elemen ketiga, simpul kedua, dan seterusnya. Di mana Vn sesuai dengan solusi numerik pada nomor simpul global N. Mengganti solusi numerik ini menjadi 146 sampai 153 menghasilkan sistem persamaan berikut. 146 itu ini dari sini sampai ini. VE-nya diganti. Jadi V11, V21 dan seterusnya. Itu juga V13, V23 dan seterusnya diganti dengan V21 atau V12 diganti dengan V2, V22 atau V13 diganti dengan V3,
V23 atau V14 diganti dengan V4 dan seterusnya, maka persamaan 146 sampai 153 itu berubah menjadi seperti ini. Bedanya cuma di sini. Nih. Itu seterusnya. Yang membedakan ini kan satu. Nah, ini berubah menjadi V1 saja. Juga V21 menjadi V2 dan seterusnya. Sehingga hasilnya didapatkan persamaan 156 sampai 163. Sekarang tambahkan persamaan 157 K158, yaitu persamaan ini. 157 kita ini. Itu persamaan ini. Tambahkan ke persamaan ini. K211 V1 tambah K221 V2 sama dengan F21 dikurang D21 ditambahkan dengan K112 V2 tambah K122 V3 sama dengan F12 tambah D12. Kalau ini ditambahkan, yaitu ini, kita tambahkan, maka kita dapatkan K21 V1, kemudian yang V2-nya gabung K22 dengan K11, tambah K12 V3, jadi ini dia. Itu seterusnya, tambahkan 159 ke 160 dan seterusnya. Hasilnya untuk 159 ke 160 dapat K212 V2 tambah K222 tambah K113 V3 tambah K123 V4 sama dengan F22 tambah F12 tambah min D22 tambah D13. Nah, kalau kita susun sistem persamaan jadi seperti ini. Ini yang pertama tidak tambahkan, yang terakhir juga tidak tambahkan. Jadi jumlah total persamaan berkurang dari 2NE menjadi NE plus 1. Nah, persamaannya menjadi dalam bentuk matriks bisa tulis seperti ini. K1 lihat, perhatikan ini cuma ada 2, V1, V2-nya. Itu K11, K12. Nah, ini K1, K12. Nah, persamaan ketiga ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu seterusnya 3, 3. Jadi membentuk baris matriks tridiagonal. Matriks tridiagonal yang lainnya 0, 0, 0 dan seterusnya. Maka terbentuk matriks tridiagonal untuk matriks K ini. Dan ini V1, V2, V3 sampai VNE. Jadi matriks tridiagonal ini dikali matriks kolom ini sama dengan matriks F11 sampai F2NE tambah D1 sampai min D2NE. Ini untuk persamaan matriks. Persamaan 167 itu persamaan ini, persamaan seluruhnya ini bersesuaian dengan sistem matriks global yang dihasilkan dari proses perakitan semua elemen dalam domain elemen hingga. Vektor sisi kanan global kedua di 167 dilambangkan dengan D, yaitu yang ini, mewakili kerapatan fluks listrik yang dirakit di simpul-simpul elemen hingga. Misalnya, entry kedua dari vektor ini, yang ini, ia mewakili kerapatan fluks listrik rakitan pada simpul global nomor 2 sama dengan min D2 elemen 1 tambah D1 elemen 2 sama dengan epsilon elemen 1 dV dx pada X sama dengan X2 elemen 1. Artinya simpul kedua pada elemen 1. Dikurang epsilon elemen 2 dV dx pada X sama dengan X1 elemen 2. Artinya pada simpul 1 elemen 2. Itu tidak sama dengan 0.
Secara umum, ini tidak akan sama dengan 0. Ekspresi 168 ini bisa akan sama dengan 0 apabila V sesuai dengan solusi eksak dari masalah yang memiliki turunan kontinu di seluruh domain. Pada kenyataannya, V sesuai dengan solusi numerik perkiraan yang akurasinya bergantung pada pilihan fungsi interpolasi subdomain. Turunan pertama dari V belum tentu kontinu di seluruh elemen, meskipun parameter material seperti konstanta dielektrik bisa sama untuk semua elemen. Secara khusus, turunan pertama dari V itu konstan apabila V bersifat linear sepanjang elemen. Seperti ini, sepanjang elemen, V itu bersifat linear. Tapi karena masing-masing subdomain memiliki epsilon yang berbeda secara umum, kita asumsikan epsilonnya berbeda untuk setiap subdomain. Karena itu, yang ini merupakan medan listriknya, yaitu E1, sementara ini adalah E2. Nah, walaupun ini konstan, turunan pertama ini konstan, karena V-nya bersifat linear, tapi karena epsilon 1 secara umum tidak sama dengan epsilon 2, maka secara umum E1 tidak sama dengan E2. Karena itu, ini tidak sama dengan 0 secara umum. Ya, akan timbul diskontinuitas. Karena tidak sama, D2 pada elemen 1 dengan D1 pada elemen 2. Atau tidak sama medan E-nya di titik batas. Karena itu muncul discontinue. Discontinue dalam E sebagai variabel sekunder. Jadi terjadi distribusi. Diskontinuitas ini akan muncul pada batas elemen. Namun, jika jumlah elemen dalam domain ditingkatkan, diskontinuitas ini cenderung akan mengecil jika elemennya ditingkatkan jumlahnya. Karenanya, untuk sejumlah besar elemen dalam domain, maka masuk akal untuk mengklaim bahwa minus D2 pada elemen 1 tambah D1 pada elemen 2 itu mendekati atau dianggap sama dengan 0. Karena itu, ini bisa dianggap sebagai sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi tidak 0 hanyalah D1, 1 dan min D2 NE. Nah, hasil pendekatannya kita dapatkan dari ini. Tadi maka D kita itu adalah D11, 000, seterusnya sampai min D2 NE. Untuk mesh elemen hingga yang diberikan, proses perakitan dapat diotomatisasi dengan membentuk array atau tabel yang menyimpan informasi konektivitas elemen. Informasi konektivitas elemen menghubungkan nomor simpul lokal dari suatu elemen ke simpul global yang bersesuaian. Nomor simpul global dimulai dari 1 dan berakhir di NN.
di mana NN ini adalah jumlah total simpul dalam mass elemen hingga. Dari formulasi lemah yang disajikan pada bagian sebelumnya, koefisien elemen matriks KE adalah KE sama dengan EE dibagi LE dikali matriks plus 1 min 1 min 1 plus 1. Koefisien matriks dari elemen ini harus dipetakan sesuai dengan informasi konektivitas elemen ke koefisien matriks global dengan dimensi N dikali NN. Jadi ada pemetaan dari koefisien K ini ke koefisien matriks global. Di sini kata pemetaan berarti menambahkan entry dari koefisien matriks elemen ke entry yang sesuai dengan koefisien matriks global. Perhatikan bahwa koefisien matriks global K harus diinisialisasi ke matriks 0 sebelum kita memulai proses perakitan. Jadi sebelum proses perakitan dimulai, koefisien matriks global K itu harus diinisialisasi ke matriks 0. Untuk mengilustrasikan proses perakitan, perhatikan sebuah contoh di mana kita hanya memiliki 3 elemen dalam domain, yaitu NE sama dengan 3 dan NN sama dengan 4. Akibatnya, dimensi matriks global adalah 4 kali 4 dan dapat dibentuk dengan menambahkan kontribusi masing-masing koefisien elemen matriks lokal ke matriks global K yang diinisialisasi ke 0. Dengan demikian, K kita yang global itu adalah epsilon 1 per L1. Ini K1. Yang lainnya 0 selain K1. Ditambah epsilon 2 per L2. Ini K2. Ini K1. Ditambah epsilon 3 per L3, ini K3, elemen 3. Jadi untuk elemen 1, K1 berisi di sini, K11, K12, K21, K22. Untuk elemen 2, nah, di sini K22, K23, K32, K33, dan seterusnya. Nah, ini semuanya kita jumlahkan sehingga ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Begitu juga ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Sehingga hasilnya yang matriks globalnya ini. Selebihnya ini 0 semua, ini 0, ini 0. Berikutnya ini kali min 1 tambah 0. Tambah 0, berarti ini dia. Kemudian ini kali 1 epsilon 1 per L1 dikali 1 ditambah epsilon 2 per L2 dikali 1 tambah 0. Hasilnya ini 2. Jumlah ini yaitu epsilon 1 per L1 ditambah epsilon 2 per L2. Begitu seterusnya. Sampai hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang ini, yang ketiga, ini 0, ini min 1. Ini 0 lagi, hasilnya min 1 saja. Untuk yang keempat, ini 0, ini 0, ini 0, maka hasilnya 0. Berikutnya, ini 0, ini min 1, ini 0, hasilnya min ini. Dan ini 0, ini plus 1, ini plus 1, hasilnya 2 ini. Terakhir, yang ini 0, 0, 0, 0, ini 0, ini 0, 0, 0,
ini 0, ini 0, ini min 1 dikali ini, hasilnya min 3. Nah, terakhir, ini 0, ini 0, ini plus 1 dikali ini, hasilnya ini. Ini adalah matriks K global. Dengan cara yang sama, kita bisa merakit vektor elemen Fe yang sama dengan min Le rho 0 per 2 matriks satu dimensi 1, 1 ke matriks global seperti ini, yang apabila untuk kasus 3 elemen seperti sebelumnya, yang ini untuk 3 elemen, ini untuk 3 elemen, maka proses perakitan untuk masing-masing vektor lokal ke vektor global yang itu sebagai B itu adalah min L1 rho 0 per 2 dikali matriks 1, 1, 0, 0 elemen 1 dikurang elemen 2 yaitu L2 rho 0 per 2 dikali matriks 0, 1, 1, 0. Jadi ini ya turun. Ini dikurang untuk elemen 3 itu L3 rho 0 per 2 dikali matriks 0, 0, 1, 1. Jadi ini ya, sini. Sehingga hasilnya ini kali 1 kurang 0 dikurang 0. Hasilnya min rho 2L1 dan ini kali 1 minus kali 1 minus 0. Hasilnya rho 0 per 2 nya minus rho 0 per 2 keluar. Ini L1 L2 L2 minusnya dikeluarkan. Ini menjadi L1 plus L2. Itu yang ketiga, ini 0, ini 1 L2, ini 1 L3 minus rho 0 per 2 L2 L3. Yang terakhir ini 0, ini minus L3 rho 0 per 2 kali 1. Jadi min rho 0 per 2 kali L3. Perhatikan bahwa rho 0 menunjukkan distribusi muatan di wilayah antara pelat dan diasumsikan konstan untuk semua elemen. Pengenaan kondisi batas. Pada bagian ini akan diuraikan prosedur yang digunakan untuk mengenakan kondisi batas pada himpunan persamaan linear yang diperoleh dari formulasi lemah persamaan diferensial yang mengatur sistem yang ditinjau. Sebelum dikenakan kondisi batas, sistem matriks global adalah tunggal dan dengan demikian tidak dapat diselesaikan untuk mendapatkan solusi yang unik. Sistem matriks non-singular, yaitu matriks yang determinannya tidak sama dengan 0 dan mempunyai inverse, diperoleh setelah dikenakan kondisi batas yang terkait dengan BVV tertentu. Dari beberapa teknik pengenaan kondisi batas, kita hanya akan membahas satu teknik saja, yaitu kondisi batas Dirichlet atau syarat batas esensial. Kondisi batas Dirichlet hanya melibatkan besaran atau variabel primer yang tidak diketahui, yaitu pada kasus kita ini adalah variabel potensial. Kondisi batas Dirichlet adalah kondisi nilai langsung di daerah batas, seperti nilai-nilai potensial di titik-titik batas. Perhatikan sistem matriks persamaan linear untuk formasi lemah persamaan diferensial kita, itu ini, kalian matriks K11, K12 sampai KNN dengan matriks kolom V1 sampai Vn yang sama dengan matriks kolom B1 sampai Bn, di mana besaran yang tidak diketahui adalah potensial listrik V pada simpul-simpul mesh elemen hingga. Sistem matriks pada 175 juga dapat ditulis sebagai himpunan N persamaan linear dengan N besaran yang tidak diketahui seperti tunjukkan di bawah ini. Di matriks ini, matriks 175 ini bisa diungkapkan dalam bentuk himpunan persamaan linear menggunakan perkalian matriksnya.
Jadi K11 V1 tambah K12 V2 dan seterusnya itu sama dengan B1, itu seterusnya K21 V1 sampai K2N Vn sama dengan B2 dan seterusnya. Sekarang kondisi batas Dirichlet dikenakan pada simpul tertentu dari mesh elemen hingga. Misalnya, BVV di atas memiliki dua kondisi batas Dirichlet yang harus diterapkan, yaitu V1 sama dengan V0 dan Vn sama dengan 0. Untuk mengenakan syarat batas di atas, misalnya batas 177 ini, yang terkait dengan simpul 1, karena dia V1, persamaan linear yang sesuai dalam 176, yaitu yang ini, atau dalam matriks 175, itu harus dihilangkan. Jadi pada kasus ini yang harus dihilangkan itu ini, atau ini. Untuk V1 sama dengan V0. Karena di sini V1 tidak lagi variabel, tapi sudah merupakan sebuah konstanta. Jadi persamaan pertama harus dihilangkan pada kasus kita ini. Kemudian kita substitusikan V1 sama dengan V0 pada semua N-1 persamaan tersisa. Jadi ini kita ganti dengan V0, ini V0, ini V0, dan seterusnya. Jadi setelah dihilangkan persamaan pertama, kemudian persamaan yang lain yang ada V1-nya itu diganti dengan V0. Hal ini menghasilkan matriks sistem persamaan linear berikut. Di K21 V0, K22 V2, K23 V3, dan seterusnya. Ini jadi B2, nggak ada lagi B1-nya. Kemudian K31 V0 dan seterusnya, ini B3 dan sampai Bn. Nah, suku pertama dari setiap persamaan ini, yaitu suku ini, dapat ditransfer ke kanan. Sehingga himpunan persamaan linearnya menjadi K22 V2 sampai K2N Vn sama dengan B2 dikurang K21 V0. Ini pindah ke sini. Begitu juga K31 V0 pindah ke sini dan seterusnya. Dengan demikian, jumlah total persamaan linear telah dikurangi 1. Dengan kata lain, jika kita harus mengenakan M buah kondisi batas Dirichlet, ukuran sistem linear akhir persamaan akan direduksi menjadi N dikurang M persamaan. Nah, himpunan persamaan linear 180 ini dapat dinyatakan secara ekivalen dalam bentuk matriks seperti ini. Tuh, K22 sampai KNN, V1 kali V2 sampai Vn, sama dengan B2 dikurang K21 V0 sampai Bn kurang Kn1 V0. Ini persamaan 181. Bandingkan sistem matriks global pada 181 dengan sistem matriks global 175. Ini 181 kita, matriks ini, dengan matriks global 175 kita, yang belum diterapkan kondisi batas Dirichlet, jelas bahwa baris pertama matriks dan vektor ruas kanan serta kolom pertama dari matriks K ini dihilangkan. Entry yang tersisa dari vektor sisi kanan telah diperbarui berdasarkan BI sama dengan BI dikurang KI1 V0 untuk I mulai dari 2 sampai N. Ini dia. B2, K21 V0, B3, K31 V0, dan seterusnya. Nah, dalam bentuk simbol, dilengkapkan dalam bentuk BI sama dengan BI dikurang KI1 V0. Secara umum, untuk mengenakan kondisi batas Dirichlet pada simpul N yang diberikan oleh katakanlah Vn sama dengan V0, baris Kn dari matriks sistem, baris Kn dari vektor ruas kanan, dan baris Kn dari vektor yang tidak diketahui, serta kolom Kn dari matriks sistem harus dihilangkan. Sedangkan entry yang tersisa dari vektor kanan harus diperbarui sesuai dengan BI sama dengan BI dikurang KIN V0. Jadi ini secara umum, kalau yang mau diterapkan kondisi secara batasnya adalah untuk Vn sama dengan V0. Nah, setelah menghilangkan baris tertentu, semua baris di bawahnya harus digeser ke atas dengan satu posisi. Demikian pula, setelah menghilangkan kolom yang diberikan, semua kolom di sebelah kanan harus digeser ke arah kiri dengan satu posisi. Inilah teknik pengenaan syarat batas Dirichlet pada himpunan persamaan linear kita.